Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang luar biasa baik. Maka kami percaya bahwa ketika kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami, hidup kami semata-mata akan mengalami hanya kebaikan, kebaikan, dan demi kebaikan-Mu setiap hari. Sampaikan isi hati-Mu Bapa, berbicara kepada kami, urapi hati kami jadi tanah yang subur bagi setiap benih firman yang akan kami dengar. Dan biarlah firman yang kami dengar pada sore ini membebaskan kami, memulihkan kami dan menyembuhkan kami. Kami menerima apa yang Bapa telah sediakan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Kami siap diberkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Prosper people say. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua sore hari ini semuanya? Katakan sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk kasih jempol dulu depan belakang kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Mari kita melihat firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat ke-56. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 6 ayat yang ke-56. Kita lihat sama-sama. Yohanes 6 ayat 56. Mari kita baca. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Oke, kita baca sama-sama lagi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ibu Bapak Saudara, Yohanes 6 ayat 56 ini adalah satu bagian perikop di mana Tuhan Yesus bicara tentang perjamuan kudus. Nah, ayat 56 ini menegaskan kepada kita bahwa ketika kita makan perjamuan Tuhan, kita bukan cuma makan roti dan minum anggur, Ibu Bapak. Karena dikatakan bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Jadi ketika Ibu Bapak dan saya masuk di dalam yang namanya perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, sesungguhnya Anda dan saya masuk di dalam persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Ayat ini berkata kepada kita, barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, ia tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita sebagai gereja Tuhan harus menghormati perjamuan kudus, perjamuan Tuhan? Bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar ya kebiasaan mungkin karena kita setiap hari MK atau mungkin di berbagai gereja 1 bulan sekali atau mungkin ada yang 6 bulan sekali atau setahun sekali. Sesungguhnya ada makna yang begitu dalam ketika Anda dan saya masuk di dalam yang namanya perjamuan Tuhan. Karena lewat sarana perjamuan Tuhan itu, Anda tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam Anda. Ada kesatuan antara Anda dan Yesus, Yesus dan Anda. Ini menggambarkan apa yang dikatakan Kolose 1 ayat 27. Bahwa inilah rahasia yang dicari oleh bangsa-bangsa. Kolose 1:27. Inilah rahasia yang disingkapkan kepada kita gerejanya. Kolose 1:27. Di akhir zaman ini, yaitu Kristus ada di dalam kita. Dikatakan kepada mereka, kepada kita, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Ada sebuah rahasia yang begitu kaya, yang begitu mulia, yang dipercayakan kepada kita gereja Tuhan. Inilah puncak daripada keselamatan. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan Christ in you. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Shalom. Setelah Anda ada di dalam Kristus, kemuliaan itu bukan lagi pengharapan, tapi sudah menjadi kenyataan.
Ini artinya setelah Anda ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam Anda berubah menjadi manusia yang lain. Anda mengalami yang namanya pemberdayaan ilahi. Anda menjadi manusia unggul. Anda menjadi the man of God. Amin. Tujuan keselamatan kita, tujuan Anda ditebus oleh darah Yesus, bukan cuma sekedar membawa Anda dan saya masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi membuat Anda, ketika Anda dan saya hidup di dalam dunia ini, Anda hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Kristus ada di dalam Anda, maka Anda hidup dan berjalan seperti Kristus hidup. Come on, izinkan kebenaran ini membebaskan Anda. Minggu yang lalu saya mission trip ke daerah Kalimantan, Palangkaraya, Kasongan, dan ke Kuala Kapuas. Sebenarnya jemaat kita yang di daerah Pangkalan Bun, Puruk Cahu juga pingin saya datang. Saya juga pingin, cuma jauhnya nggak nguatin Bapak Ibu Saudara. Nggak jauh sih, 12 jam. Haleluya. Jadi saya sekitar Palangkaraya itu aja jaraknya 40 kilo, 80 kilo. Nah, seorang ibu di Kuala Kapuas, dia kena kanker perut. Saya nggak tahu kalau dia kanker. Dan dia ikut ibadah. Orang Dayak itu kalau manggil nenek itu tambe. Tambe ini orang yang sederhana. Mungkin gak akan mengerti kalau bahasa-bahasa teologis yang begitu tinggi. Betul gak Ibu Bapak? Saya tidak tahu. Setelah selesai ibadah, Ibu Bapak saya diundang makan ke rumah mereka. Saya dijamu makanan mereka. Dan mereka berkumpul fellowship begitu luar biasa. Dan saya diminta mendoakan tambe ini, saya doakan lagi. Tapi ketika saya pulang diantar oleh gembala dari Kapuas, Pak John dan istri ke Banjarmasin, saya diceritakan. Tambe ini cerita. Ini orang sederhana loh Bapak Ibu. Mungkin perbendaharaan bahasa Indonesia terbatas. Lebih bisa banyak bahasa Dayak. Dan dia katakan ketika ibu tadi khotbah di depan, saya mengerti betul apa yang ibu sampaikan. Dan saya seperti dibukakan. Bahwa saya sekarang di dalam Tuhan adalah manusia unggul. Saya adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam saya. Dan dia katakan saya memahami betul firman itu. Saya percaya betul firman itu. Ibu Bapak, saya nggak tahu kalau dia tuh ngalami cancer, saya nggak tahu. Dan dia bilang sama anak-anaknya, dia bilang sama keluarganya, dia bilang selama ibadah itu dia rasakan perutnya itu tiba-tiba ngalami perubahan. Ibu Bapak Saudara, yang biasanya keras Ibu Bapak, dia nggak mau makan. Waktu sampai rumah, dia bilang sama anak-anak cucu-cucunya, dia bilang, lihat nih, saya udah ngalami kesembuhan. Dia suruh anak cucunya pegang perutnya dia Ibu Bapak Saudara. Saya juga nggak tahu kalau dia sakit seperti itu. Kalau saya tahu mungkin saya juga nggak punya iman untuk mendoakan. Saya nggak tahu. Saya karena nggak tahu, saya tumpang tangan aja, suruh doain aja. Dan dia kumpulin anak-anak cucunya yang malam itu makan, dia bilang, ini perut saya udah sembuh, lihat nih, udah nggak kerasa apa-apa. Biasanya saya merasakan perut saya tiap hari itu keras, tapi lihat ini, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Firman yang sama yang turun kepada Anda, itu akan sanggup mengubah Anda kalau Anda berespon dengan benar. Alkitab mensurvei bahwa setiap benih yang jatuh ke dalam hati manusia, itu hanya 25% yang bisa mengubah hidup orang. Kenapa? Karena firman itu, sekalipun itu adalah benih unggul, firman itu adalah kebenaran. Tetapi bagaimana Anda mengalami kuasa firman, tergantung respon Anda. Alkitab mencatat benih yang jatuh itu ada yang di pinggir jalan, dimakan oleh burung. Betul Bapak Ibu Saudara? Ada benih yang jatuh di atas tanah bebatuan, ada benih yang jatuh kemudian dihimpit oleh akar, oleh himpitan semak belukar. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Siapa? Orang yang merespon firman dengan benar, hidupnya pasti mengalami perubahan. Shalom. Hidup di dalam mukjizat Tuhan itu tidak sesulit yang Bapak Ibu Saudara bayangkan. So simple, sangat sederhana. Maka sore hari ini ketika firman Allah sampaikan kepada Anda, buka hati Bapak Ibu Saudara. Karena saya mau hati Anda menjadi hati di tanah yang subur. Hati di mana ketika benih firman itu turun kepada Anda, benih itu tertanam, berbuah, berakar, dan menghasilkan buah-buah yang lebat dalam hidup Anda. Jangan mau katakan amin. Karena firman itu benih unggul. Firman itu tidak mungkin gagal mengubah kehidupan kita. Firman itu adalah Allah itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau hatimu dipenuhi dengan firman, firman kebenaran yang Kisah Rasul 20:32 berkata, sanggup mengubah hidup Anda, membawa Anda from glory to glory, menganugerahkan kepada Anda apa yang menjadi bagian Anda sebagai anak Allah. Saya percaya hidup Anda tidak akan menjadi sama lagi.
Katakan amin. Maka ketika saya sampaikan firman Allah pada sore hari ini buat Bapak Ibu Saudara, tolong buka hati Anda. Karena mukjizat tidak tergantung kepada saya, tapi mukjizat tergantung kepada Anda. Kalau Anda bisa meresponi firman Allah dengan benar, saya percaya mukjizat itu akan Anda alami dalam kehidupan Anda. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, sebuah kebenaran bahwa Yesus tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Yesus, ini harus kita hidupi dalam hidup ini. Katakan amin. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 17 berkata, barang siapa yang tinggal di dalam Kristus. Kristus itu bukan cuma sekedar pribadi, tapi dia ada sebuah tempat tinggal. Maka kita berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, yang tinggal di dalam Kristus. Amin. Dan Tuhan ingin kita semua tinggal di dalam Kristus. Katakan amin. Kristus tinggal di dalam kita. Kenapa? Karena ketika Anda dan saya mengalami kehidupan yang tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam Anda, mukjizat pasti terjadi. Ibu bapak saudara, Yohanes 15, kita akan lihat mulai dari ayat yang keempat. Yohanes 15, mulai ayat keempat. Dikatakan begini, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ya, Tuhan perintahkan apa? Tinggallah di dalam aku. Jadi Tuhan Yesus ini bicara tentang pokok anggur. Dia perintahkan kita tinggal di dalam Dia. Yesus itu bukan cuma sekedar pribadi, tetapi alamat buat kita. Tempat tinggal bagi kita. Rumah bagi kita, amin. Sekarang kan anak-anak muda sekarang kan lagi ngetren ya. Kamu adalah rumah bagiku, itu gombal gitu ya. Yesus bilang, tinggal di dalam aku, halo. Dan aku di dalam kamu. Amin. Jelas ya. Jadi merupakan kehendak Allah untuk ibu bapak dan saya tinggal dalam persekutuan dengan Kristus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Shalom. Ibu bapak saudara, ada sebuah hukum rohani yang luar biasa. Bahwa kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka dikatakan kita pasti akan berbuah. Kamu tidak dapat berbuah, setiap ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jika ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ada sebuah hukum rohani bahwa kalau Anda tinggal di dalam Yesus, hidup Anda akan berbuah. Shalom. Hidup Anda akan produktif. Hidup Anda akan menghasilkan. Hidup Anda akan progres. Hidup Anda akan meningkat. Hidup Anda akan mengalami from glory to glory. Kalau Anda tinggal di dalam Kristus. Amin ya. Kita lihat dulu ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, baca, ia berbuah, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Nah, dengan baik. Tuhan Yesus ulang lagi. Yesus pokok anggur, Anda rantingnya, saya rantingnya. Tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Hukum rohaninya berkata, kita akan berbuah. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sedikit apa banyak? Banyak apa sedikit? Banyak. Lebat, subur, penuh. Dan dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hukum rohani ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau Anda dan saya tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam Anda, hidup Anda akan berbuah.
Sedikit apa banyak? Lanjut kita ayat 7. Ayat 7 kita lihat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dikatakan apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan, wow. Ibu bapak pengen gak minta sesuatu dari Tuhan, Tuhan kasih? Itu juga keinginan Tuhan. Itu juga keinginan Tuhan. Itu juga keinginannya. Kenapa? Karena dia Bapa kita. Katakan amin. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah, dan dengan demikian kamu adalah, dengar baik. Setelah Anda dan saya terima Yesus, Roh Allah ditaruh di dalam roh kita. Katakan amin. Anda ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Christ in you. Setelah Anda menikmati tubuh dan darah Tuhan dan dengan pengertian yang benar, semakin meneguhkan kita bahwa Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Jadi konsep Yesus ada di dalam kita ada di dalam Yesus, bukan akan, tapi sudah. Tapi sudah. Shalom. Tapi sudah. Waktu Anda sudah terima Yesus, amin. Anda menerima sakramen perjamuan Tuhan dengan iman, Anda sudah ada di dalam Tuhan. Tuhan sudah ada di dalam Anda. Maka bukan lagi akan. Sekarang status Anda sudah ada di dalam Tuhan. Maka Anda sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan, sadari hukum rohani ini, bahwa hidup di dalam Tuhan pasti berbuah. Hidup anak Allah pasti berbuah. Pasti produktif. Pasti menghasilkan. Bu, kenapa ada anak Tuhan yang hidupnya belum produktif, belum menghasilkan? Karena belum ngerti. Karena belum sadar. Karena belum paham bahwa sekarang dia sudah ada di dalam Tuhan. Ibu bapak, satu-satunya cara, satu-satunya yang bisa membebaskan Anda untuk bisa menerima apa yang Bapak janjikan adalah apa? Firman Allah itu sendiri. Firman itu sendiri. Dan saya mau katakan sore hari ini, firman itu datang kepada Anda. Hari ini, detik ini, sadari statusmu bahwa sekarang engkau sudah ada di dalam Kristus dan Kristus sudah ada di dalam engkau. Maka hidupmu pasti kata berbuah memakai kata Yunani adalah karpos. Yang artinya berbuah banyak, produktif, menghasilkan, memuliakan. Tetapi juga bicara tentang work, pekerjaan. Melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Menciptakan action, menciptakan hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Artinya sebagai anak-anak Allah di mana Kristus sudah ada di dalam Anda, Anda menjadi orang-orang produktif, orang-orang yang menghasilkan ketika Anda bekerja dan melakukan segala sesuatu. Shalom. Anda sudah dilahirkan di dalam nilai kerajaan. Come on, sadari itu. Kenapa Allah ingin Anda berbuah? Supaya dunia melihat Christ in you. Dunia butuh bukti, bukan janji. Kenapa ada anak Tuhan belum produktif? Karena belum sadar bahwa dia sudah ada di dalam Kristus. Kristus sudah ada di dalam dia. Jadi kalau hidup Anda penuh mukjizat, saya nggak heran. Memang harusnya seperti itu. Hidup Anda penuh kemenangan, saya nggak heran. Memang harusnya seperti itu. Hidup Anda semakin berbuah, saya nggak heran. Karena harusnya seperti itu. Kalau Tuhan percayakan Anda satu talenta, saya nggak heran. Anda menggunakannya, Anda bisa mengembangkannya menjadi 5, 10, 20 talenta. Bapak Ibu, shalom. Lihat dirimu sekarang. Betapa luar biasanya Anda di dalam Kristus. Amin. Anda sudah melihat diri Anda? Anda sudah melihat diri Anda sebagai orang-orang yang hebat? Orang-orang yang unggul? Orang-orang yang luar biasa? Oh come on. Kalau Anda belum melihatnya, Anda tidak akan mendapatkannya. Ketika firman Allah berkata kepada kita, Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi Yeremia 29 ayat 11.
Di dalam pikiran dan pandangan Allah, Allah terlihat melihat bahwa hidup kita sebagai anak-anak Allah adalah orang-orang yang memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Dia tidak pernah melihat kegagalan di dalam dirimu. Dia tidak pernah melihat masa depan suram di dalam dirimu. Dia tidak pernah melihat ada jalan buntu di dalam dirimu. Saya mau bertanya, sudahkah Anda melihat seperti Tuhan melihat dirimu? Shalom. Shalom. Sudahkah Anda melihat diri Anda seperti Tuhan melihat Anda? Sebelum Anda bisa melihatnya, saya mau katakan Anda tidak akan mendapatkannya. Lihatlah dirimu sekarang. Anda sekarang menjadi orang-orang yang mengalami pemberdayaan ilahi. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen gak bisa produktif. Kenapa? Karena dia ngelihat yang dia gak punya. Dia lihat orang lain lebih diberkati sama dia. Lebih diberkati daripada dia. Dia lihat orang lain lebih punya banyak talenta. Setiap kita minimal punya satu talenta. Satu talenta itu dikatakan sama dengan upah orang kerja 19 tahun. Minimal 1 miliar rupiah. Jadi tidak ada anak Tuhan yang lahir ke dunia itu tanpa diberikan talenta oleh Tuhan. Artinya Anda dan saya sudah punya modal untuk sukses. Lebih daripada sukses, makmur. Maka di gereja ini Anda disapa apa? Disapa dengan apa? Prosperous people. Bukan cuma success people, prosper people. Amin. Siapa orang sukses di tempat ini? Oh, haleluya. Siapa orang sukses di kota Bandung? Tolong angkat tangan. Wow, luar biasa. Amin, saya sepakat dengan Anda. Karena itulah rencana Allah bagi kita. Itu kehendak Allah bagi kita. Itu rencana Allah bagi kita. Come on, katakan amin. No, jangan lihat dirimu gini loh. Aku dari latar belakang orang gak punya. Aku dari latar belakang keluarga yang enggak punya warisan apa-apa. Halo, setelah Anda ada di dalam Kristus, engkau tidak dilahirkan dari benih yang fana. Tapi engkau sekarang dilahirkan dari benih yang tidak fana, itu firman. Anda dan saya adalah anak-anak firman. Izinkan firman itu mengubah hidupmu. Izinkan firman itu mengangkat hidupmu. Izinkan firman itu menganugerahkan bagian yang Bapa sediakan bagimu. Come on, ubah pola pikirmu. Tundukkan pikiranmu kepada pikiran Kristus. Miliki pikiran Kristus. Halo. Ada banyak orang Kristen lebih sulit untuk percaya firman. Lebih mudah percaya sama tawaran-tawaran yang ada di medsos. Lalu mendonasikan uangnya. Bukan mendonasikan, menanamkan uangnya pada Bapak Ibu Saudara, bisnis-bisnis yang gak jelas, betul gak? Shalom. Saya harap tidak ada korbannya di tempat ini. Bapak Ibu, kita bisa mempercayakan uang kita sama orang kita gak kenal. Dan berapa banyak kita hanya kecewa. Padahal firman Allah sudah menjamin kita bahwa kalau Anda dan saya ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam Anda pasti sukses. Anda pasti berhasil. Kalau gitu aku gak usah kerja. Nggak boleh. Anda harus pergi bekerja. Kenapa? Ketika Anda pergi bekerja, Anda sedang mengambil apa yang Bapa sediakan buat Anda. Burung di udara dipelihara. Bukan burung yang ada di sarang, Bapak Ibu ya. Bukan yang ada di kandang ya. Burung yang pergi bekerja mengambil. Anda pergi bekerja. Ketika Anda bekerja, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, firman-Nya bekerja. Kemurahan Allah mengikuti engkau. Daniel mendapatkan kemurahan Allah. Daniel mendapatkan kecerdasan 10 kali lebih cerdas daripada teman-teman yang lain. Saya tidak heran kalau di tempat pekerjaan Anda mendapatkan promosi. Saya tidak heran kalau di tempat pekerjaan Anda mendapatkan kepercayaan dari atasan Anda. Kenapa? Karena roh Allah yang dahsyat luar biasa ada di dalam Anda. Come on, lihat diri Anda sebagai orang-orang sukses. Orang-orang berhasil. Orang-orang berhasil, orang sukses tidak perlu menggunakan cara-cara yang tidak baik di dalam berbisnis dalam kehidupan. Kenapa? Nggak usah. Karena kita sudah ada di tempat kesuksesan yang namanya Yesus. Katakan amin. Ayat 8 berkata, supaya ketika engkau dan saya berbuah, Bapakku dipermuliakan. Hidup Anda yang menjadi kesaksian bagi dunia ini mempermuliakan Tuhan. Saksi Kristus, surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Saya tidak bisa pergi untuk keluarga Anda, untuk komunitas Anda, untuk tetangga Anda,
Untuk family Anda, siapa yang harus pergi? Anda. Bagaimana Anda bisa menyaksikan Kristus? Izinkan firman itu membuat engkau berbeda. Firman yang bekerja di dalam dirimu akan membuat engkau berbeda. Dan itu akan membuat kesaksian bagi dunia ini. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23, kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Mazmur 23 ayat pertama dan ayat yang kelima. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini berkata kepada kita bahwa di dalam Tuhan kita tidak akan apa? Kekurangan. Amin Ibu Bapak. Lihat ayat 5. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ibu Bapak, apa yang disampaikan dalam ayat 1, kehidupan yang tidak berkekurangan, itu diuraikan dalam ayat 2, 3, 4, 5 sampai ayat terakhir. Tapi saya mau tekankan ayat 5 buat Anda. Ayat 5 tolong keluarin. Ayat 5 ini berkata kepada kita, engkau menyediakan hidangan bagiku. Siapa yang akan menikmati hidangan ini? Domba-dombanya Tuhan. Karena perikopnya kan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku kan. Jadi siapa yang menikmati hidangan di meja Tuhan? Kita. Domba-dombanya. Anda dan saya, setelah Anda di dalam Kristus, Anda dibawa masuk untuk menikmati perjamuan dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kata hidangan di sini Bapak Ibu Saudara memakai kata yang terjemahnya adalah king's table. Meja raja. Bapak Ibu pernah dijamu makan? Shalom. Bapak Ibu pernah dijamu makan? Aha. Bisa membayangkan kalau yang menjamu makan Anda siapa? Raja. Wow. Bisa membayangkan kira-kira hidangannya apa? Pecel lele? Shalom. Tempe tahu? Hidangannya raja bagaimana Bapak Ibu? Melimpah loh. Anda diundang ke dalam perjamuan raja. Nah, beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang. Ada jemaat di Jakarta yang dilayani oleh Pak Agung. Ulang tahun pernikahan. Nah, saya lupa yang keberapa. Dirayakan di Hotel Mulia Bapak Ibu Saudara. Waktu itu revival saya ingat masih kecil banget. Kami diundang ke Hotel Mulia. Ya karena memang beliau orang berada. Anniversary-nya itu diadakan di hotel berbintang Bapak Ibu. Ngundang artis terkenal. Ada Krisdayanti, ada almarhum Dorce Bapak Ibu Saudara. Ada Purwacaraka, orkestra Bapak Ibu Saudara. Lalu kami tamu-tamu itu dijamu makannya pakai ciaciu Bapak Ibu. Ciaciu ngerti Bapak Ibu ya? Emplok-emplok ngerti ya? Ciaciu ngerti ya? Kami duduk tenang di mengelilingi meja Bapak Ibu Saudara. Lalu di depan kami itu, di depan saya sama saya sebelahan Pak Agung, ada menu Bapak Ibu. Bahasanya aneh gitu loh. Pembukaan, makanan pembukaan. Makanan appetizer. Makanan utama, makanan penutup. Saya bingung, saya bilang sama Pak Agung gini, makan aja repot banget. Nama makanannya aneh-aneh. Apalah itu Bapak Ibu? Tahu nggak? Begitu mau mulai acara makan, waduh Bapak Ibu Saudara, maklum saya orang desa Bapak Ibu. Dari Indramayu waktu itu. Kita kan nggak biasa makan makanan yang aneh-aneh begitu kan? Mau acara makan tuh aneh-aneh Bapak Ibu. Wah, ada acara kokinya pakai mau mukul drum band, derundung. Terus kokinya bawa piring isinya lilin. Wow, baris dulu Bapak Ibu. Terus mereka keliling-keliling, mereka taruh makanan di meja kita. Saya bilang sama Pak Agung, susah amat ya mau makan gitu loh. Makanan pertama masuk. Naon iya gitu. Appetizer. Naon iya kita gak ngerti. Begitu makanan nomor berapa Bapak Ibu Saudara, saya mau ke toilet Bapak Ibu.
Sekaligus saya nengok anak saya karena dia ada di hotel di atas. Saya sama Pak Agung keluar, Bapak Ibu. Kami keluar dari ruangan utama ke selasar. Di selasar itu sopir-sopir ya, asisten-asisten itu kan semua di situ. Dan mereka juga dijamu makan. Waktu saya keluar, saya lihat di sana ada soto, ada sate, ada ayam panggang, ada capcay, ada mie goreng. Saya bilang, saya cocok makanan di luar. Pak Agung bilang, bisa tuker gak kita makannya di luar? Iya, ini yang lebih cocok buat kita kayaknya. Aduh, saya orang desa. Bapak Ibu Saudara, walaupun makanannya aneh-aneh, enak-enak bentuknya Bapak Ibu Saudara, maaf, saya kurang menikmati. Shalom. Tapi itu hidangan yang kelasnya itu udah kelas, waduh, high class Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu satu orang berapa biaya makan. Nah, saya membayangkan kita semua bukan diundang ke hidangan prasmanan ciaciu raja yang ada di dunia ini. Hotel mewah yang ada di Indonesia atau yang paling mewah mungkin di Dubai sana. Bukan, kita diundang di dalam perjamuan yang diadakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang dikatakan King's Table. Tahukah Anda di dalam King's Table ini tidak pernah ada makanan yang biasa di sana. Yang ada adalah makanan terbaik untuk menjamu Anda dan saya. Tahukah Anda yang Tuhan jamu buat kita di King's Table ini apa? Kesehatan, perlindungan, kemuliaan, kehormatan, promosi, kesembuhan, mukjizat, semua ada di mana? Di dalam meja perjamuannya Tuhan. Itu bagian Anda sebagai anak-anak Allah. Halo, itu bagian Anda sebagai anak-anak Allah. Dikatakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ibu bapak saudara, hanya orang-orang yang dianggap tamu dan dihormati itu kalau datang ke rumah orang Yahudi diurapi kepalanya. Dan Alkitab berkata kepada kita, Anda dan saya adalah anak-anak kerajaan yang menerima penyambutan dan pengurapan dari Allah. Anda dan saya disambut, menerima privilege, menerima kehormatan untuk apa? Dijamu di mejanya Tuhan. Dikatakan pialaku penuh melimpah. Piala orang kalau minum di meja perjamuan isinya bukan air putih Bapak Ibu Saudara. Isinya apa? Anggur. Kelimpahan, sukacita. Saya mau katakan inilah bagian Anda sebagai anak-anak kerajaan Allah. Allah kita itu memiliki sistem yang namanya sistem kerajaan Allah. Maka ketika kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, di bagian ayat datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kenapa disebut begitu? Karena dia adalah raja di atas segala raja. Maka Bapak Ibu Saudara perumpamaan di dalam Lukas pasal 14 ayat 15 itu bicara tentang undangan Tuhan untuk masuk di dalam perjamuannya. Yang saya mau katakan malam hari ini, karena Anda dan saya sudah ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam Anda. Hidup Anda itu sesungguhnya sudah ada di dalam perjamuannya Tuhan. Nah, bagaimana Anda bisa menikmati, mengalami apa yang Tuhan sediakan di mejanya? Anda harus memiliki kemampuan untuk menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Kesehatan, kesembuhan, kelimpahan, kemakmuran itu saya mau katakan sudah Tuhan Yesus sediakan. Sudah Tuhan Yesus sediakan. Sudah Tuhan Yesus sediakan bagi Anda dan saya. Waktu dia berkata it is done, sudah selesai. Semua itu sudah disediakan bagi Anda dan saya. Pahami ini betul-betul. Kalau Anda bisa memahaminya, saya percaya hidup Anda di dunia ini tidak menjadi sama lagi. Anda akan hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oh iya, tantangan pergumulan dalam hidup itu bisa ada. Tentu ada. Tetapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan janji Allah kepada kita, Anda akan selalu keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saya berdoa bahwa malam ini kebenaran firman ini membuka pikiran Anda. Adakah pergumulan yang Anda hadapi hari ini? Adakah tantangan yang sedang kau hadapi hari ini? Adakah kesulitan yang kau hadapi hari ini?
Adakah doa yang ingin kau Tuhan penuhi hari ini? Maka tadi Yohanes 15 tadi berkata, mintalah, minta. Amin. Minta ini artinya datang dengan iman, percaya. Kenapa? Semuanya sudah disediakan bagi Anda. Lihat di mejanya Tuhan sudah disediakan bagi Anda. Semua yang kau perlukan untuk hidup di dunia ini sudah disediakan Tuhan. Halo. Shalom. Sudah disediakan Tuhan. Saya berdoa firman ini membebaskan Anda. Lihat dirimu sekarang. Sebagai orang yang menerima perjamuan Tuhan. Sebagai orang yang telah menerima privilege dari Tuhan. Kalau ada orang berkata, siapa dirimu? Merendahkan engkau, melecehkan engkau, menjatuhkan dirimu, mengata-ngatai engkau. Jangan dengarkan itu. Karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini berhak menentukan siapa engkau kecuali penciptamu. Siapa pencipta kita? Bapamu di surga. Dan Bapamu berkata, engkau orang hebat, engkau orang luar biasa, engkau anak-anak kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya berdoa malam hari ini Roh Allah berbicara kepada Anda. Dan Anda hidup di dalam kesadaran Kristus ada di dalam Anda. Ada pergumulan, ada kesulitan, ada masalah, ada sakit penyakit. Jangan takut. Karena selalu ada solusinya di dalam Tuhan. Karena destinimu pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita tundukkan kepala. Mari para pemuji boleh maju ke depan. Minta kunci A. Mengiringmu seumur hidup, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, amin, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku, amin, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu. Mari semua berkata, seumur hidupku. Serahkan pikiranmu, ku serahkan padamu. Harapanku di persiapkan perjamuan Tuhan pada malam hari ini. Angkat roti dengan tangan kanan. Tubuh Yesus terpecah-pecah di atas kayu salib. Supaya hidupmu yang terpecah karena dosa, gagal, hancur oleh karena kebodohanmu, oleh karena segala kutuk yang kau terima, menjadi utuh dan sempurna. Sebab di dalam Kristuslah kita menjadi komplit. Di dalam Kristus kita tidak kurang apapun juga. Dia rela menukar hidupnya. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Yesus? Ambil dan makan dan terima dengan iman kemenanganmu, mukjizatmu dalam nama Yesus.
Mari angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Dicurahkan darahnya, dihapusnya dosamu, supaya engkau menerima anugerah pembenaran. Dan lewat anugerah pembenaran ini dan kasih karunia yang diberikan, Anda dan saya hidup dan berkuasa di muka bumi ini. Inilah darah yang memeteraikan semua janji Bapa kepada kita, supaya Anda dan saya mengalami dan menerima apa yang Bapa telah sediakan. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa dengan tangan kananmu adalah darah Yesus? Ambil dan minum dengan rasa hormat dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata, ketika engkau makan daging Tuhan Yesus, minum darah Yesus, Kristus ada di dalammu, engkau ada di dalam Yesus. Karena itu hukum firman Allah akan terjadi. Hidupmu pasti berbuah. Di semua aspek kehidupan engkau pasti berbuah. Dan bukan cuma berbuah, tapi berbuah lebat, berbuah banyak. Kau produktif, kehidupanmu terus meningkat. Kau dibedakan dari orang sekelilingmu, supaya dengan demikian Bapamu yang di surga dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita renungkan kehidupan yang begitu luar biasa yang Yesus telah sediakan dan anugerahkan bagi Anda dan saya. Lihatlah perjamuan yang Yesus telah sediakan bagi Anda. Di atas meja perjamuannya, perjamuan raja, hanya ada kelimpahan, kemakmuran, kesehatan, kesembuhan. Semua yang terbaik ada di atas mejanya. Ambil, terima itu dengan iman. Katakan, aku terima semua yang Bapa telah sediakan. Aku alami dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah hakmu sebagai anak-anak kerajaan. Itu adalah bagianmu sebagai anak-anak Bapa. Terima sekarang. Alami. Terima sekarang. Syukuri itu. Dan lihat kehidupanmu di dalam Tuhan. Kehidupan yang berbuah lebat, penuh hikmat, penuh dengan kekuatan daripada Tuhan. Pergumulan masalah boleh kau hadapi, tapi di dalam Tuhan ada jaminan engkau pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kau manusia unggul, kau manusia hebat, kau manusia luar biasa karena Kristus ada di dalam engkau. Mengiringmu seumur hidupku. Firman-Mu dimeteraikan Bapa.
kami berdoa, biar firman inilah, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu pada firman kasih karunia yang sanggup menganugerahkan bagian yang telah Kau sediakan bagi mereka dan membawa kehidupan mereka terus meningkat di dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur firman-Mu sudah diberikan kepada kami. Dan sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami kepadamu Bapa. Ucapan syukur kami, persembahan persepuluhan kami bawa taburan yang terbaik, sebab kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kami akan meninggalkan tempat ini, mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Yang dicintai Tuhan, terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.